Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fajri. Saya dari kelompok 5 UAS Dasar Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang controlling dan evaluasi. Apa itu controlling dan evaluasi? Yang pertama kita akan membahas tentang controlling atau pengendalian. Controlling adalah proses memastikan bahwa kegiatan atau pekerjaan itu berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan. Tujuan dari controlling tersebut adalah untuk memantau pelaksanaan kerja, mencegah terjadinya penyimpangan, mengoreksi kesalahan sejak dini, dan menjaga efisiensi dan efektivitas. Jadi, itu adalah pengertian daripada controlling. Terus, yang kedua ada evaluasi. Evaluasi itu adalah proses untuk menilai hasil akhir dari suatu kegiatan atau program dengan membandingkan antara hasil yang dicapai dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan tujuan daripada evaluasi tersebut adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan, menilai efektivitas program, menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya, dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan di masa depan. Terus, mengapa controlling dan evaluasi penting hari ini? Controlling dan evaluasi itu sangat penting hari ini karena kondisi saat ini ditandai oleh perubahan yang cepat, persaingan tinggi, dan dengan adanya keterbatasan sumber daya. Keduanya itu membantu untuk memastikan kegiatan itu berjalan tepat arah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada controlling. Controlling itu penting karena untuk membantu mengendalikan proses yang sedang berjalan, sehingga masalah itu dapat dideteksi dan diperbaiki sejak dini. Alasannya itu karena perubahan cepat menuntut pengawasan yang terus-menerus. Terus untuk mencegah daripada pemborosan waktu, biaya, dan tenaga, untuk menjaga agar keamanan tetap sesuai tujuan, dan untuk meminimalkan resiko akan kegagalan. Nah, contoh daripada controlling tersebut adalah misalkan dalam sebuah proyek pembangunan, pemimpin proyek itu melakukan monitoring mingguan terhadap jadwal kerja, penggunaan anggaran, dan kualitas pekerjaan. Nah, jika ditemukan keterlambatan atau pembengkakan biaya, segera dilakukan penyesuaian agar proyek tetap selesai tepat waktu. Terus yang kedua ada evaluasi. Mengapa evaluasi penting hari ini? Karena untuk menilai daripada hasil akhir dan menentukan langkah selanjutnya berdasarkan bukti nyata. Nah, alasannya itu karena untuk mengetahui tingkat keberhasilan program dan juga untuk menjadi dasar pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan. Jadi contoh daripada evaluasi adalah setelah program pembelajaran, misalkan dari sebuah event, nanti dilakukan tolak ukur seberapa berhasil daripada apa yang sudah diplanningkan. Misalkan direncanakannya begini, kita lihat apakah sesuai. Misalkan kita akan menimbang daripada kinerja akan sebuah event itu, misalkan dari 100% terlaksana 70%. Nah, jadi untuk 30%-nya itu dijadikan evaluasi untuk kedepannya, bagaimana caranya agar kedepannya ketika melakukan sebuah kegiatan itu berjalan sesuai dengan apa yang diplanningkan atau yang direncanakan, begitu kiranya. Jadi ketika misalnya dalam usaha bisnis online, pemilik usaha itu memantau penjualan harian, stok barang, dan respon pelanggan secara rutin. Nah, itu adalah bentuk dari sebuah controlling. Dan juga di akhir bulan, pemilik usaha itu menganalisis nih total penjualan, keuntungan, dan efektivitas promosi tersebut. Maka daripada itu menjadi evaluasi untuk usaha bisnis online tersebut. Jadi kesimpulannya, controlling itu adalah untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, dan evaluasi itu untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai tujuan. Di era saat ini, keduanya itu sangat penting agar individu maupun organisasi itu dapat bertindak cepat, tepat, dan terus berkembang. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengendalian kinerja. Sistem pengendalian kinerja adalah perangkat, mekanisme, dan proses formal dalam organisasi untuk memastikan aktivitas dan perilaku karyawan selaras dengan tujuan dan strategi perusahaan, melibatkan penetapan standar, pengukuran, analisis penyimpangan, serta mengendalikan tindakan korektif untuk mencapai target. Organisasi secara efektif dan efisien meliputi fungsi pendeteksi, penilaian, hingga komunikasi hasil.
Sistem pengendalian kinerja. D1. Detektor atau pelacak atau sensor, mengamati dan mengukur aktivitas yang berjalan. 2. Penilaian atau asesor, membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan untuk mengidentifikasi penyimpangan. 3. Efektor atau melakukan modifikasi perilaku atau tindakan korektif jika diperlukan. 4. Jaringan komunikasi yang menyebarkan informasi kinerja ke seluruh bagian organisasi. Tahapan proses pengendalian kinerja. 1. Menetapkan standar atau menentukan target kinerja yang harus dicapai. 2. Mengukur pelaksanaan kerja atau memantau kinerja aktual karyawan. 3. Menganalisis penyimpangan, membandingkan kinerja aktual dengan standar. 4. Melakukan tindakan koreksi atau mengambil langkah untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai target. Tujuan dan manfaatnya. 1. Memastikan operasional sesuai rencana. 2. Meningkatkan produktif dan efisien. 3. Mendukung mengambil keputusan berbasis data. 4. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau karyawan. 5. Meningkatkan kepuasan dan ketertiban karyawan. Nilai kinerja yang umum. Metodenya 1. MBO atau Management by Objectives. 2. 360 derajat feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelompok 5, tugas UAS dasar-dasar manajemen. Yang mana di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yang meliputi konsep evaluasi proyek. Yang mana terdapat contoh penerapannya, kelebihan dan kekurangannya, serta integrasi nilai-nilai Islam di dalamnya. Baik, saya lanjutkan konsep teknis evaluasi proyek. Teknis evaluasi proyek adalah sebuah proses yang mana penilaian untuk mengetahui sejauh mana suatu proyek telah berjalan ataupun sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi proyek bertujuan untuk menilai keberhasilan, efisiensi pengguna sumber daya, serta menemukan kendala yang terjadi selama pelaksanaan proyek. Baik, saya lanjutkan. Adapun demonstrasi teknik evaluasi proyek, yang mana sebagai contoh dalam sebuah proyek pembangunan musola kampus misalnya, evaluasi dilakukan untuk menilai ketetapan waktu dalam pengerjaan, kesesuaian penggunaan, anggaran, kualitas bangunan, serta kinerja panitia. Nah, dari hasil evaluasi tersebut dapat ketahui apakah proyek berjalan dengan baik ataupun perlu diperbaiki kembali. Adapun kelebihan dan kekurangan. Melebihi evaluasi proyek antara lain membantu mengetahui keberhasilan proyek, meningkatkan kualitas kerja, dan menjadi bahan perbaikan di masa depan. Namun, evaluasi tersebut juga mempunyai kekurangan seperti membutuhkan waktu tambahan dan berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat. Oke, adapun integrasi nilai Islam. Dalam Islam, evaluasi proyek sejalan dengan konsep muhasabah ataupun introspeksi diri. Nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan musyawarah harus ditetapkan agar evaluasi dapat berjalan dengan baik dan dapat bernilai ibadah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya evaluasi proyek yang baik dan berdasarkan nilai Islam, sebuah kegiatan tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga dapat membawakan keberkahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan feedback kultur dalam tim yang berkaitan dengan controlling dan evaluasi. Pengertian feedback kultur dalam tim. Feedback kultur adalah budaya di mana anggota tim terbiasa memberi dan menerima umpan balik secara terbuka, jujur, dan konstruktif untuk meningkatkan kinerja bersama, bukan untuk menyalahkan. Dalam tim yang sehat, feedback menjadi kebiasaan, bukan hanya terjadi saat ada masalah. Feedback kultur dalam proses controlling. Controlling adalah proses memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, standar, dan tujuan. Peran feedback kultur dalam controlling yaitu mendeteksi penyimpanan lebih awal. Feedback rutin membantu pemimpin mengetahui jika ada kesalahan sebelum menjadi masalah besar. Mengukur kinerja secara nyata. Umpan balik menjadi alat kontrol selain laporan angka atau target. Kontrol yang manusiawi. Pengawasan tidak terasa sebagai tekanan, tetapi sebagai bentuk perhatian dan pendampingan. Komunikasi dua arah. Anggota tim juga bisa memberi feedback ke atasan terkait hambatan kerja. Contoh, prosesmu sudah bagus, tapi kita perlu memperbaiki alur koordinasi agar deadline tidak terlewat. Feedback kultur dalam proses evaluasi. Evaluasi adalah penilaian atas hasil kerja untuk menentukan perbaikan ke depan. Peran feedback kultur dalam evaluasi. Evaluasi berbaris pembelajaran, bukan hukuman. Fokus pada apa yang bisa diperbaiki, bukan siapa yang salah. Meningkatkan kualitas kinerja tim. Feedback membantu individu memahami kekuatan dan kelemahannya. Mendorong refleksi diri. Anggota tim belajar menilai kinerjanya sendiri sebelum dinilai orang lain. Menjadi dasar pengambilan keputusan. Seperti pelatihan, pembagian tugas, atau perubahan strategi. Contohnya, target belum tercapai karena strategi belum tepat. Ke depan kita coba pendekatan yang berbeda. Hubungan feedback kultur, controlling, dan evaluasi. Ketiganya saling terhubung. Feedback kultur membangun komunikasi terbuka. Controlling memastikan proses belajar berjalan sesuai rencana. Evaluasi menilai hasil dan menentukan perbaikan. Tanpa feedback kultur, controlling terasa menekan. Evaluasi terasa menghakimi. Dengan feedback kultur, controlling terasa membimbing, evaluasi terasa mendidik. Kesimpulan singkat, feedback kultur membuat controlling dan evaluasi lebih efektif, lebih manusiawi, lebih berorientasi pada perbaikan dan pertumbuhan tim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Sifarianti dari kelompok 5. Di sini saya akan menyampaikan tentang topik controlling dan evaluasi yang mana terkait tentang pengendalian kinerja dan teknis evaluasi proyek dan feedback kultur dalam tim, yaitu merupakan proses penting untuk memastikan kinerja proyek dan kerja tim berjalan sesuai tujuan. Melalui sistem pengendalian kinerja, efektif menjadi aktivitas menjadi terarah dan terukur. Dengan teknis evaluasi proyek, keberhasilan dan kekurangan dapat diketahui sebagai dasar perbaikan. Sementara itu, feedback yaitu membantu meningkatkan komunikasi dan kualitas kerja secara berkelanjutan. Dalam perspektif Islam, controlling dan evaluasi sejalan dengan nilai-nilai amanah, muhasabah, kejujuran, profesionalisme, dan saling menasehati dalam kebaikan. Islam mengajarkan bahwa setiap pekerjaan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, controlling dan evaluasi bukan sekedar alat manajerial, melainkan juga bentuk kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral. Dengan menerapkan controlling dan evaluasi ini secara efektif serta berlandaskan nilai-nilai Islam,
organisasi atau tim tidak hanya mampu mencapai target kinerja dan keberhasilan proyek, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang adil, beretika, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.